This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, Metro Siang kali ini ada di ruangan Pak Ono. Nanti kita akan bincang-bincang pemirsa tentang profil beliau selama ini di bidang advokat. Selamat siang Pak Gi. Selamat siang Pak Untung, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak Gi ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap jaga prokes ya Pak Untung. Amin. Masih COVID nih Semarang ini. Betul. Jadi pagi kegiatan di Panjenengan apa aja nih Pak sehari-harinya Pak? Sehari-hari sesuai dengan profesi saya, advokat. Saya mengadvokasi para masyarakat yang mencari keadilan. Memang sudah menjadi pilihan saya untuk beberapa tahun ini. Saya konsen total di dunia advokasi. Jadi sudah berapa tahun Pak untuk advokat ini? Kalau untuk jadi advokat saya terjun ini belum begitu lama Pak Untung. Estimasi saya 3 tahun. Tapi sebelumnya ini saya memang non-profit, membela masyarakat sebagai aktivis, memperjuangkan masyarakat yang pada akhirnya membawa saya untuk konsen di advokat ini. Estimasi saya 3 tahun Pak Untung. Untuk keberhasilannya gimana nih menurut Panjenengan selama membela ini? Alhamdulillah Pak Untung, lapangan mengajarkan kepada saya itu menyelesaikan perkara dengan cara damai, mediasi, restorasi justice, kemudian selesai. Tidak perlu sampai meja hijau, walaupun ada beberapa yang memang harus dipaksakan untuk melalui pengadilan. Demikian Pak Untung. Kalau dilihat prosentasenya ya dari mungkin ribuan atau ratusan masalah ini, kira-kira berapa persennya nih yang berhasil ini? Alhamdulillah Pak Untung, hari ini sampai dengan hari ini nanti saya minta berkas sama asisten saya. Total kuasa yang masuk itu 539 perkara Pak Untung. Dari 539 perkara tersebut hanya sekitar 5 yang gagal. Artinya 98% berhasil Pak Untung. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, kita masih lanjut nih bincang-bincang dengan pengacara kondang Kota Semarang. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah itu apa Pak yang berat itu Pak? Kalau saya melihat pada dasarnya itu tidak ada perkara ringan atau perkara berat. Semua perkara bagi masyarakat itu tentu barang yang pasti menakutkan. Karena mereka pasti pengen nyaman, pengen damai, tidak ada masalah. Jadi antara berat dan ringan buat saya itu sama saja. Klien ini sebaiknya bagaimana di luar ini? Apakah harus bersikap bagaimana nih kalau ada masalah-masalah? Apakah harus dengan langsung lewat pengacara atau bagaimana ini? Ya, pada dasarnya pencarian keadilan itu adalah di mana dua sisi tidak merasa dikalahkan dan juga tidak merasa harus menang. Artinya yang terpenting adalah sama-sama menang, win-win solution. Yang terbaik dari semuanya dalam berperkara itu adalah
perdamaian. Adanya itikat kedua belah pihak dengan semangat perdamaian, inilah yang paling baik. Untuk apa berperkara, untuk apa sampai di pengadilan, untuk apa puas dan bisa memenjarakan orang, kalau pada akhirnya menang jadi arang, kalah jadi abu. Demikian. Punya harapan apa Pak tentang selama panjenengan menjadi advokat? Punya harapan apa kepada masyarakat? Harapan saya kepada masyarakat, marilah kita sadar hukum, bahwa biar bagaimanapun, sekalipun Anda bisa membayar advokat, bisa membayar pengacara, bisa memberi keadilan, yang namanya perkara tetap membuat hati tidak nyaman, hidup tidak damai. Baik pemirsa, kita masih bincang-bincang nih dengan pengacara kondang Kota Semarang. Pak, saya dengar ada permasalahan Pak ya, yang pembongkaran rumah di Purwodadi itu. Gimana Pak itu ceritanya Pak? Ya, perkara ini dulu sekitar tahun 2020 Pak, akhir 2020. Korbannya adalah seorang perangkat desa yang bekerja di salah satu kelurahan di wilayah Penawangan, Grobogan, yang mana pada saat itu karena masalah hutang piutang, dia itu ditagih. Nah, pada saat penagihan ini kebablasan, penagihannya kebablasan, kemudian dia menggunakan kekerasan, dan terjadilah perkara tersebut, yang mana rumah dari perangkat desa ini dijarah habis. Kemudian rumahnya, karena di desa itu kan menggunakan kayu ya Pak, kayu-kayu jati yang sudah demikian rupa ukiran dan seterusnya, ini dijarah habis. Jadi rumah tersebut roboh dengan tanah, rata tanah. Kemudian keluarga tersebut yang masih ada anak kecil, masih usia sekolah, kemudian ada orang tua dan seterusnya, ini sama sekali tidak bisa dihuni. Itu tahun 2020 akhir Pak. Lalu untuk penyelesaiannya gimana Pak? Kalau untuk penyelesaiannya, pada akhirnya kita ambil sisi dari pelaporan pidana terkait pengerusakan rumah tersebut, kemudian juga perampasan dan seterusnya. Dan para tersangka ini sudah dihukum sesuai dengan tindakannya, dakwaannya. Mereka rata-rata kena 2,5 tahun, dan sekarang sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap. Para tersangka ini, pengerusak ini sudah dihukum sesuai dengan tuntutannya. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Kemudian ada satu lagi Pak yang saya pernah dengar ini, kasus terakhir tentang Cebolok yang ada di Jalan Gajah Raya itu. Gimana Pak itu penyelesaiannya itu? Kasus Cebolok tahun 2021, estimasi bulan Februari kalau nggak salah Pak ya. Ini kita terus berjalan, kita sudah melakukan gugatan melalui PT UN. Namun ketika di PT UN ini kompetensi absolutnya memang tidak ada di Semarang. Kemudian kita tingkatkan dan sampai saat ini masih berproses. Karena ini prosesnya adalah proses sengketa, tentu akan memakan waktu yang sangat panjang, lama. Namun demikian, untuk perkara-perkara pidananya, di mana ada pengerusakan, di situ ada tindakan kekerasan dan seterusnya, ini sudah ditangani oleh Polda Metro, sudah ditangani oleh Polda Jateng. Saat ini sedang sampai pada tingkat gelar perkara Pak. Kita tunggu hasil dari Polrestabes untuk beberapa tindak kekerasan, dan juga untuk Polda Jateng untuk beberapa pengerusakan yang terjadi. Demikian. Baik pemirsa, kita akhiri bincang-bincang dengan pengacara kondang ini. Terima kasih Pak Gi, semoga sukses terus, sehat terus dalam pembelaannya. Ya, terima kasih Pak Untung, semoga kita tetap bisa bersinergi untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat yang terbaik, tidak hoaks dan berimbang. Karena biar bagaimanapun Pak Untung ini adalah jendela informasi dunia. Jaga prokes Pak Untung, semangat selalu, salam pergerakan, protokol kesehatan tetap berjalan. Terima kasih Pak Untung. Selamat siang, sukses selalu.